Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Saya Diana Sofia sebagai moderator dan pemateri pertama. Adapun dua rekan saya, yang pertama ada saudari Alia Maulida Nurul Rahmah, dan yang kedua ada saudari Yosime Safitri. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian pendidik dalam Islam. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan. Nah, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga terdapat sejumlah istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik. Istilah tersebut antara lain yang pertama al-murabbi, diartikan sebagai pendidik sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra. Yang kedua ada al-mu'allim, diartikan sebagai pengajar, yakni memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, yang ketiga itu ada al-muzaki, diartikan sebagai orang yang melakukan pembinaan mental karakter yang mulia dengan cara membersihkan si anak dari pengaruh akhlak yang buruk, terampil dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Yang keempat itu ada al-ulama. Al-ulama diartikan sebagai seorang peneliti yang menghasilkan berbagai temuan dalam bidang ilmu agama. Namun demikian, pengertian yang umum digunakan mengenai al-ulama ini yakni seseorang yang luas mendalami ilmu agama, memiliki karisma dan akhlak yang mulia. Yang terakhir itu ada al-faqih, diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Istilah ini lazim digunakan untuk orang-orang yang mendalami ilmu agama di berbagai pondok pesantren. Nah, materi selanjutnya yaitu kedudukan pendidik Islam ya. Para ilmuwan, mu'allim termasuk pendidik dalam Islam menempati posisi yang sangat strategis, mulia, suci, terhormat, dan tinggi. Adapun dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan pendidik dalam Islam itu sangatlah mulia sesuai dengan tugas dan perannya yang sangat berat. Bahwa pendidik itu adalah pencerdas bangsa, pembangun agama, dan karenanya jika baik pendidiknya maka akan baik pula bangsa dan agama. Namun jika buruk pendidiknya maka akan buruk pula bangsa dan agama kita. Sekian penjelasan dari saya jelaskan. Selanjutnya ada pemateri kedua, yaitu saudari Yosime Safitri. Saya persilahkan. Saya Yosime Safitri, saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat dalam pendidik dalam Islam. Menurut Imam Ghazali itu ada 8 syarat. Yang pertama itu guru harus memiliki rasa sayang. Yang kedua, guru tidak boleh menuntut jerih payahnya atas mengajarnya, harus ikhlas dalam mengajar, tidak mengharapkan imbalan atau apapun. Yang ketiga itu guru bertindak sebagai penyuluh yang jujur dan benar dalam menghadapi peserta didiknya. Yang keempat itu guru tidak menggunakan kekerasan, kecemoohan dalam membina mental si peserta didik tersebut. Yang kelima itu mengingat guru sebagai teladan, maka kebaikan hati dan toleransinya harus dimilikinya. Yang keenam itu guru menjaga prinsip penjagaan perbedaan-perbedaan antar individu. Yang ketujuh, guru mempelajari kejiwaan atas
peserta didik tersebut. Terus yang kedelapan, guru harus mengamalkan ilmunya yang didapatkan, tidak boleh pelit terhadap si peserta didik dalam mengajarnya, agar si peserta didik itu dapat memahami apa yang si pendidik berikan materi tersebut. Cukup sekian dari pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Selanjutnya, adapun peran tenaga pendidik yaitu sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta melaksanakan penilaian setelah program dilakukan. Kemudian sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu tenaga pendidik kuasai atau miliki ya, yaitu di antaranya menguasai materi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang bisa membuat peserta didik menjadi tertarik dan mampu menerima materi tersebut. Kemudian selanjutnya mengevaluasi pendidikan yang dilakukan dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Sekian.